Nama saya Jesslyn Tea Lestari, saya sendiri adalah seorang Cindo, saya dari kota Pontianak, kelahiran Pontianak, cuma saya sudah di Jakarta ini sejak saya kuliah. Nah, untuk latar belakang saya sendiri dari pekerjaan saya itu translator untuk Chinese, Mandarin, Indonesian, dan juga guru untuk bahasa Mandarin dan bahasa Inggris. Sudah berapa lama syahadat itu? Saya baru hitungan sudah mau 1 bulan ya. 1 bulan? Hampir 1 bulan, betul. Di mana syahadatnya terus dibimbing oleh siapa? Saya pertama kali syahadat di Yayasan Mualaf Center Hagia Sophia, dibimbing oleh Bapak Ipung Atria. Oh, baik. Ya, Pak Ustadz Ipung Atria. Masya Allah. Kak Jesslyn, apa sih yang mendasari Kak Jesslyn itu sehingga memilih Islam sebagai pilihan terakhir? Apa triggernya? Trigger utama saya sih sebenarnya memang konsep ketuhanan ya. Karena memang dalam posisi saya di sini saya adalah jenis orang yang saya sudah dalam posisi saya butuh Tuhan. Dalam kondisi ekstrim, kalau enggak saya akan gone mad gitu. Saya akan selalu gila dan berkecimpung akan masuk ke dunia yang gelap. Dunia yang gelap dalam arti kehidupan yang penuh dengan dosa. Dimana everything is okay to be do selama saya ada alasan untuk melakukannya. Nah, saya itu udah sampai ke tahap di situ, dimana saya akhirnya diberikan hidayah untuk menerima Islam, to put Islam back on the table gitu loh. Karena sebelumnya, little bit background bahwa saya itu tidak pernah memikirkan bahwa Islam itu akan menjadi salah satu agama pilihan saya ke depannya, di masa depan. Karena saya dari kecil, sudah lahir memang sudah dilahirkan di keluarga Kristen. Kristen yang cukup fanatik ya, bukan yang cuma kayak just go to church, hanya mengikutin, no. Tapi like my parents tuh cukup sangat mendalami bahwa setiap Kristen, setiap unsur-unsur dari Kristen itu harus diikuti dari ujung sampai ujung. Jadi saya cukup dibesarkan dalam kondisi gereja. Dari kecil sampai besar tuh saya berkesinambungan dalam gereja, di mana saya merasa it's better kamu beraktivitas sosial dalam lingkup agama karena at least it's safe, right? Karena it's safe dan itu aman untuk kita untuk mengembangkan berkepribadian, everything is safe. But till it reach one point di mana saya tuh nggak bisa cuma menjalankan keagamaan karena kebiasaan gitu loh, nggak bisa cuma ngikutin orang. Apa yang ikutan orang itu tidak happen in my mind. I don't believe yang kalian katakan sebagai beriman dengan hampa, dengan kosong, itu saya nggak percaya gitu. We need something more in life yang jauh lebih meaningful. Supaya hidup kita ini kita percaya Tuhan karena kita mau. Karena emang inisiatifnya kita dan karena kita memang membutuhkan Tuhan. Bukan Tuhan butuh kita ya. Kita yang butuh Tuhan dan kita yang membutuhkan Tuhan supaya hidup kita ini normal. We have peace, we have peace and we have clarity, kejelasan. Hidup kita tuh jalannya mau kemana sih? Apa sih jalan yang benar? Hal seperti begitu. Dan yang paling pentingnya adalah untuk terakhir, kenapa sih kita butuh Tuhan? Karena by the end of the time, umur kita tuh berbatas. The longest someone can live paling sampai 100. 100 pun syukur kalau tidak dalam keadaan sakit berpenyakit. Kalau kita sudah sakit berpenyakit dan semua-semuanya, apalagi yang mau diharapkan di dunia ini? Mau ngapain lagi? Ambisi dan semuanya perkataan orang atau mengikuti gaya hidup sudah tidak bisa lagi. Salah satunya ya dari muda kalau bisa kita itu mengerti kehidupan bahwa our life will end. Definitely will end. Saat kita end ini, kita masih sama mengkontrol nih. Apakah kita bisa masuk akhirat, kita masuk surga dengan benar, atau kita akan dijatuhkan ke dalam neraka. Jadi istilahnya, kita punya waktu hidup around 1 till 100 years. Anggap panjang ya umurnya ya. Kalau enggak kita punya half of the time, carilah Tuhan yang benar selama masih ada diberikan kesempatan kita untuk mencari. Selama kita masih mampu untuk berpikir, berpikirlah dengan baik. Jangan cuma mikir hidup ngikutin orang, no, we only live once gitu loh. Kita nggak meninggal dan hidup lagi dan bisa memperbaiki everything. Once you can fix it, fix. Itu kenapa juga menurut saya tuh harus jadi orang yang terbuka. Open-minded to what? To information, to knowledge, to everything. Karena itulah yang akan membuat kita bisa menemukan kebenaran saat kita belajar. Begitu. Berapa lama meyakinkan Kak Jesslyn itu untuk menjatuhkan pilihannya kepada Islam? Untuk menjatuhkan pilihan kepada Islam itu sekitar 1 bulanan lebih. 1 bulanan lebih, tapi dengan syarat tapi ya. Posisi saya itu saya sudah Kristen hanya dalam sistem KTP, saya udah nggak percaya dengan Tuhan. Tapi dalam hati saya itu saya ateis for 3 years. 3 tahun. Jadi 3 tahun sebelum itu saya sudah berhenti pergi ke gereja karena saya sudah begini. I give all of my effort, my time, my money, everything to church. Tapi I don't know what's my purpose gitu loh. Saya cuma ngikut. Saya cuma mikir kayak, ya udahlah saya iman. Katanya disuruh iman nih ke Tritunggal. Fine, I trust.
I trust, walaupun saat trust saya sudah jatuh, saya udah mikir kayak, aduh saya mau doa kemana sih, saya juga udah bingung, saya mau diajarin apa sih, ajaran depan dan belakang juga sudah berbeda. But I cannot find an answer. Saat saya ditanya, saya sudah dijawabkan dengan istilah bahwa keimanan saya rendah. Saat saya ingin melatihnya, keimanan saya tidak ada penjelasan lain untuk bisa melatihnya. Jadi I'm stuck to one place di mana saya udah capek, letih gitu loh. Everything is unclear, everything is fake. Like semuanya tuh blur, very very blur. Akhirnya saya menyerah, ya sudahlah, devotion saja. Tapi devotion saya tidak cukup. It's like a time bomb gitu loh. One day this devotion will fall. Nah, 3 tahun yang lalu itu devotion itu fall sudah. Fall, saya berhenti ke gereja, tapi saya tetap tidak mau sampai tidak ada agama. Jadi saya tetap mengakui bahwa diri saya Kristen. Walaupun saya tidak doa, saya tetap tidak mau sampai tidak ada agama. Jadi saya tetap mengakui bahwa diri saya Kristen. Walaupun saya tidak doa, saya tidak menyembah, saya tidak percaya Tuhan, saya tidak ke gereja, dan saya tidak melakukan semuanya. Karena saya mikir juga kita nggak bisa ngakuin bahwa kita tuh orang yang hidup tanpa agama. Tapi selama 3 tahun itu, saya baru sadar pada saat akhirnya bahwa saya adalah seorang ateis. Karena kenapa sih saya bisa mengakhiri? Kenapa bisa ada statement bahwa saya baru menyadari saya seorang ateis? Karena saya belajar dari filosofi di mana when I lose my trust in a religion, when I don't no longer trust about God, yang saya jadikan trust adalah myself. I trust myself. I will not harm myself because I love myself, right? Nah, saat saya mencintai diri saya sendiri, saya tuh seakan memikul semua beban dunia di diri saya sendiri. Everything is my responsibility. Bahkan jika saya jatuh, jika apa itu responsibility saya. Dia melakukan segala sesuatu dengan kekuatan akal pikiran saya. Supaya saya sukses. Sukses nggak? Sukses, betul. Tapi secara hati, secara ini. Like my outside is getting better, but my inside never did gitu loh. My inside kayak decaying inside out. Kayak semakin rotten gitu. Rotten sampai ke sisi dimana saya sudah memikirkan, ya sudah, doing something bad is meaningless gitu loh. Fine, terus kenapa? Emang apa hukumannya? Toh Tuhan gak ada, Kak. Toh saya belajar ketuhanan selama berapa belas tahun. I don't understand. Saya setiap hari ke gereja, saya setiap hari doa. I don't understand. Mau dibilang saya kurang usaha. Usaha apa setengah hidup kita taruh ke gereja? Kurang usaha apa? Kurang usaha apa itu? Kurang usaha apa walaupun aku tidak percaya, tetapi I still put myself there. Kurang setia apa? Kan tidak ada lagi kan? Even when I leave them, I don't immediately change gitu loh. Karena menurut saya, it's still proof of my loyalty. Saya nggak langsung jump ke agama lain. Saya tetap akuin diri saya Kristen gitu loh. Tapi setelah saya udah kehilangan Kristen, saya mulai melirik agama sebelah. Tapi saya tidak tinggalkan ya. Saya mencoba mempelajari. Dimana the first yang agama yang saya lihat adalah Buddha. Because that's the only one on the table. Hanya ada Kristen dan Buddha. Kenapa harus ada Buddha di situnya? Karena keluarga saya berasal dari Chinese. Nah, di mana Chinese itu kalau kamu Kristen atau Katolik kamu pindah ke Buddha, itu masih oke, sama aja. Kamu akan di-treat dengan well kok. People will accept it. Itu kenapa saya mikir. But I cannot understand it. Dan hati saya menolak. Inside out 100% ya sudah, saya tinggalkan saja. Habis itu udah nggak ada pilihan lagi. Ya karena nggak ada pilihan lagi, mendingan saya jadi ateis kan. Mendingan, no, that time aku tidak tahu dengan konsep namanya ateis. That time I believe in myself. Tapi ketika saya udah mulai 3 tahun nih, saya pelajari, oh ya bener ya, saya tuh ateis sebenarnya. Tapi saya nggak ngaku doang. Just because you don't admit it doesn't mean you're not kan. Nah saat saya sudah jelas nih, saya udah sadari, waduh saya ateis, mulai agak bahaya. Tapi ada rasa dalam diri kita, emang karena kita tuh manusia, we have sins gitu loh. We have tendency to do sins. Dalam diri saya merasa, so why gitu loh. Ateis ya ateis, my life still goes on fine gitu loh. Dibandingin life yang orang tiap hari nyembah ke gereja, my life is better even kan. Ngapain? Tapi dalam diri saya tahu, saya tuh kayak banyak permasalahan mentally yang tidak bisa explain. And I cannot explain to myself the concept of happiness, freedom, dan peace. And calmness dan stability seperti apa, bukan keuangan dan lain-lain. Stability antara your brain and your heart tuh stabil, sinkron. Nih, salah satu penyakit yang paling menyakitkan adalah ketika hatimu dan pikiranmu selalu bertentangan suatu saat. The outside you look perfectly fine, you look the best version. Inside you know you're nothing gitu loh. Karena bahkan dua barang ini tidak bisa menerima satu sama lain. Nah itu posisi saya. Itu kenapa sampai saya di titik dimana saya itu sudah membutuhkan Tuhan. Saya udah feel like nih, kalau saya nggak ikut sama Tuhan, I can become a psycho gitu loh. Because for me there is no lines that I can cross. Why should I cross it? Toh kalau misalnya saya kan tetap megang agama Kristen kan, KTP saya kan Kristen kan. Whatever I do, nanti kalau misalnya di akhirnya saya mau bertobat, saya tinggal doa. Dosa saya beres nggak? Paulus, kita mengikuti misalnya nih, Nabi kita Paulus. Dosa sebanyak itu. Dosa saya yakinlah tidak akan sebanyak itu. Tenang saya Kristen, dosa saya nggak akan sebanyak itu.
paling cuma berapa persen. Kalau saya berdoa, percaya, terus saya minta ampun dengan deepest condolences, saya minta ampun. Ditebus nggak? Tebus kan? Terus ngapain saya bertobat awal-awal? Tunggu saya mau daya aja baru saya tobat. Atau udahlah, kita bikin agak bagus lah, sebulan sekali kita bertobat. Kan I have tendency to do sins. And my religion allow me to be bahwa kita adalah manusia yang tidak sempurna di mata Tuhan. Itu kenapa kita terus berdoa, tapi kan tidak ada pertanggungjawaban. Nih ada minusnya, there is no responsibility. And half of myself want to use that, gitu loh. Want to use that opportunity. Walaupun saya tahu salah nih, ini kayak nggak benar nih kayak begini. Tapi kan I have no explanations. Jadi saya tetap lakukan untuk ya, because mau gimana lagi, emang life saya tuh seperti begitu. Nah, tapi untungnya di saat-saat seperti itu tuh saya diberikan hidayah. Allah itu tidak, saya yakin semua orang tuh pasti mendapatkan hidayah. Tapi tergantung apakah kamu mau tutup mata kamu mau dengar, kamu mau coba, atau kamu langsung hempaskan tanpa kamu dengar sama sekali. Nah, saya adalah jenis orang yang saya cukup mau dengar. Bahkan kalau itu pun ajaran apapun itu saya dengar tetap. Masalah nanti saya proses saya eksekusi atau tidak, itu urusan kedua. Saya tetap dengar. Saat pertama kali I learn about Muslim, kayak benar-benar saya pelajarin ya. Bukan cuma saya masuk kiri keluar kanan, saya pelajarin. I think it's something is similar. The similarity. Nama-nama Nabi kita menyerupai. Yesus, Isa Al-Masih. Ada kan? Nah, seperti hal seperti menyerupai itu membuat saya lebih mudah untuk connect. Kayak saya merasanya, jadinya Christian and Muslim itu sebenarnya siblings. Tuh ada yang sama kok. Oke lah, pendeta bilang whatever your reasoning is, I'm a debater. I know how you do it lah. Tapi I also know how to read. Kan? Nah, yang paling tepat itu kan saya dari buku, dari bacaan. Karena itu sudah diteliti scientifically dan sudah ada bukti dan banyak orang menuliskannya. Jadi saya ikutin saja yang tertulis di buku. Apapun kata pendeta ya sudahlah. Nah, saya ikutin sama dan menyerupai. Jadi akhirnya dari saya yang dulu. Saya dulu tuh tidak membenci Muslim because doktrin yang diberikan kepada saya memang untuk avoid Muslim karena Muslim is dangerous and everything, dan to hate Muslim. Tapi saya tidak ikutin karena menurut saya ngapain saya ikut. There is nothing wrong kok. Muslim never did anything to me, right? Tapi saya jauhin karena di doktrin dari 100% masih masuk 10%. Nah, 10% ini hilang saat saya udah merasa di siblings. Jadi saya pelajari, saya ikutin dari perdebatan itu. I get new information that I never hear before. Yang saya nggak pernah sekalipun tahu. Dan lebih ironis, ironisnya itu dari Alkitab. Hal yang saya dengar yang bertolak belakang adalah dari Alkitab, bukan dari Al-Quran. Jadi harusnya, nih logisnya, saya harusnya diajarin nggak dulu? Lama loh saya di Kristen. Kok saya nggak diajarin begitu-begitu? Kok as if it is hidden away from the kayak common preaching itu kok di hidden away? Harusnya kan itu kayak konsep-konsep yang kita mesti mengerti ya. Nah, konsep pertama konsep bagian ketuhanannya kita, konsep mengenai originalitas kita punya kitab, terus konsep-konsep mengenai nabi-nabi kita. Harusnya kita pelajari satu persatu kan, sampai kita tahu secara mendalam sebenarnya siapa sih yang kita sembah, siapa yang kita percaya dan siapa yang we put faith on, dan apakah benar yang kita percaya adalah Tuhan yang akan memegang kunci dari akhirat tersebut. Karena itu adalah fungsi kita di dunia ini untuk menemukan siapa Tuhan kita, right? Kalau kita aja Tuhan kita nggak bisa temukan, nggak usah hidup. Susah banget hidup lu. Udahlah di dunia ini susah kan. Banyak cobaan, banyak ini. Menemukan yang namanya pencipta kita saja dengan berbagai teknologi informasi kita nggak bisa. Sia-sia hidup kita. Kasihan diri kita sendiri. Itu yang paling kasihan ya. Masalah kayak you want to search for materialistic, mau jadi materialistic di dunia ini gampang. And you have opportunity a lifetime kok. Nggak akan berhenti opportunity itu. Kamu bisa kaya pada umur berapapun asal kamu berusaha. Tapi ketuhanan, jika misalnya hati kamu tidak dibukakan, jadi hidayah diberikan kepada kamu. Jika, nih, coba bayangkan, kalau Allah tagih setiap nafas yang kamu tarik, setiap organ yang kamu tarik itu punya harga ya, kamu bisa bayar kah? Nggak bisa kan? Jadi itu is our responsibility to find which one is our God. Pakai akal dan pikiran yang sudah diberikan. Nah, dari akal pikiran yang sudah diberikan itu, ada statement-statement dari agama saya sebelumnya itu untuk seperti di pause gitu, di blockade. Jadi seperti ada blockade di mana, you must follow, you must follow, you must follow. We are not angels. We are not angels and you're not God gitu loh. See the comparison ya. Kalau angels and God, yes. Angels tidak punya pilihan lain selain obey. Kita tuh human. Human yang diberikan pikiran, kemampuan pikiran kita, dan hati. Dua hal itu haruslah dipergunakan agar kita menjadi manusia yang sempurna.
di mata Allah, betul? Nah, kan kita bukan angels, kita nggak harus obey. It's okay to ask question because we have mind, right? It's okay to analyze things karena memang harus segala sesuatu itu masih dipikirkan supaya hal itu benar-benar membuahkan hal yang positif. Dan jangan sampai misalnya ada bahaya kalau kamu tidak pikirkan, kamu tidak akan mendapatkan warning signs-nya. Itu yang harusnya kita dapat di hidup ini. Supaya, kenapa? Dengan melakukan hal itu saja, hidupmu akan lebih mudah gitu loh. Kita tidak akan mudah terjumus dengan masalah-masalah berhubungan duniawi. Itu secara duniawi ya. Apalagi secara akhiratnya. Secara akhiratnya, we have to believe bahwa Allah itu sudah menetapkan jalan hidup kita seperti apa. Itu yang mesti kita percaya dulu. Nah, in order for us untuk bisa percaya itu, kamu mesti tahu Allahmu yang mana. Mana Tuhanmu dulu. Kalau Tuhanmu semuanya aja kamu cap cip. Mau gimana jalan hidupmu bisa benar? Mau satu orang punya 5 gitu jalan hidupnya? Nggak mungkin kan? Nah itu yang harus we find as a human being gitu loh. Jadi kenapa I question my previous religion which is Christian? Karena jawaban-jawabannya tidak terjawab. Jawaban-jawaban yang harusnya diberikan, pedoman-pedoman dari agama yang karena kalau dibilang, aduh kamu kurang belajar nih, kamu langsung mendikte kami. Kenapa dulu saya tidak dijelaskan? Kenapa hal-hal seperti Kristologi 101 gitu tidak diberikan kepada kita? Berikanlah salah atau benar informasi yang negatif atau positif nanti impactnya ke kita. Yang penting kita tahu supaya kita tuh melatih bibit-bibit manusia yang bisa berpikir. Bukan melatih donkey gitu loh, bukan melatih kedelai gitu hanya untuk mengikuti. Kita tuh harus bisa berpikir. Karena itulah yang membuat manusia itu sempurna. Apapun yang meneglect our right to learn, itu berarti sudah meneglect our right to live sebagai hak asasi manusia. Sebenarnya itu sudah melanggar. Jadi itu saja base-nya. Dan itu yang saya paling mendapatkan dalam Islam, karena semua barang di Islam itu bisa dipikirkan, ada logikanya, ada dalilnya. Even when we don't like it, ketika hal itu berat dilakukan atau kita tidak suka. Tapi ada penjelasannya, kita bisa terima, oh ya benar ya, emang begini. Susah sih, tapi ya benar. Nggak bisa kita sanggah. Paling cuma hati kita agak ngeluh doang. Nah itu loh yang mesti diajar agama. Gimana caranya berpedoman hidup sampai yang benar, gimana supaya hidup kita itu, supaya akhirat kita minimum kita bisa menjamin. Kalau dunia kita, nggak ada yang bisa menjamin, kita semua kan bukan peramal ya, tapi kita bisa hidup di jalan yang lebih benar. Dan dengan kalau misalnya kita percaya dengan Allah, yakinlah jalannya akan jauh lebih mudah, dan jauh lebih dihindarkan dari bahaya-bahaya, karena itu our makers gitu. Kita nggak perlu terlalu berpersepsi, oh besok mesti gimana. Kalau baik-baik persepsi gitu, nggak usah peluk agama, jadi ateis saja, enak. Persepsi itu semuanya, benar-benar kita plan out dengan itu, gak usah pegang agama. Kalau mau pegang agama, biarkan jalan sesuai dengan jalannya Allah. Begitu persepsi saya. Sewaktu masa pencarian itu, pernah ada debat atau adu argumentasi nggak dengan orang gereja atau dengan pendetanya? Kalau debat argumentasi selama saya ada dalam 3 tahun itu no. Tapi saya melihat semua khotbah-khotbah begitu. Saya meng-highlight apa sih yang saya nggak ngerti, kenapa ada teori ini, teori itu. Nah, teori-teori ini itu memang saya tidak tanyakan ke situ, tapi saya langsung cari saja pembelaannya di Alkitab. Kan kita punya Alkitab, kenapa tidak dibaca kan? Kenapa tidak dicari? Atau misalnya scriptures, yang paling gampang cari aja King James. King James itu kadang tuh lebih tepat. Penjelasannya itu lebih make sense karena bahasa Indonesia itu agak buyar. Too many metaphors gitu loh yang put into it. Nah, saya pelajari dari itu, tapi saya tidak menemukan jawabannya juga. Jawabannya itu blur gitu loh. It blurs inside out. Jawabannya apa yang dicari? Jawaban yang paling utama ada jawaban gini. Kenapa kita masih percaya Tuhan? Terus kenapa Tuhan kita harus ada 3? Nah itu coba bisa dijelaskan. Nah kenapa Tuhan kita harus mesti ada 3? Karena penjelasan yang paling normal adalah Tuhan, misalnya Allah Bapa ada penguasa semesta langit dan bumi, betul? Kita menyembah Allah Bapa karena Allah Bapa memang pencipta langit dan bumi. Oke, fine, I can accept. Yesus Kristus, kenapa kita mesti percaya Yesus Kristus sebagai bagian dari Tritunggal, tapi kesatuan yang satu? Karena Yesus Kristus telah berkorban, anak Allah. Dengar ya, anak Allah. Tadi Allah Bapa, nah ini sekarang anaknya. Anaknya turun ke dunia ini untuk disalibkan dan dijadikan kutuk karena dosa kita. Dosa umat manusia menjadi kutuklah anak Allah ini, dan saat anak Allah disalibkan, kutuk kita terhapuskan. Dan berserah dengan dosa-dosa kita. Karena diserap lah, istilahnya kayak diserap, like magnet. Oke nggak? Oke lah, fine. Kata ajaran kasih kan? Fine, oke, fine. Sekarang kita masuk ke Roh Kudus. Roh Kudus adalah katanya roh yang yang akan menghinggapi kita ketika kita hidup di dalamnya jalan Yesus Kristus, dalam ajaran Yesus Kristus. Ketika kita percaya Yesus Kristus, akan ada Roh Kudus yang hidup bersama dengan kita. Pertanyaan saya mulai keluar. Saya udah mulai nggak terima nih. Kayak gini. Jadi kalau roh saya keluarin, terus masukin Roh Kudus, bisa hidup nggak? Kan sama-sama roh. Saya roh manusia, saya ngaku saya manusia namanya Jesslyn.
Nah, coba nih, saya di stop jantungnya. Terus dibilang, saya kan percaya dengan Yesus. Saya percaya, saya ini, dan saya yakin 100%. Coba, hentikan jantung saya, replace Roh Kudus aja di dalamnya. Bisa nggak? Nah, kalau nggak bisa, kenapa kita harus punya Roh Kudus? Emang roh kita nggak cukup? Terus pertanyaan saya, bagaimana jutaan orang di dunia ini yang lain yang nggak punya Roh Kudus? I see they live it fine. Mereka baik kok. They did a good things. I see it by my own eyes. Mereka berdoa dan bersabda setiap saat. Berarti apa penjelasan Roh Kudus? Roh yang menyertai kita. Dan kedua, gimana cara saya validasi? Ini Roh Kudus atau roh setan? Sama-sama roh kan? Yeah. Yang masuk ke tubuh saya. Misalnya dibilang, oh saya bisa melihat pandangan Roh Kudus masuk. Oke, apa yang dilihat? Mungkin angin ya, mungkin sosok, mungkin bayangan, mungkin something lah yang spiritual. Masuk ke saya. Emang dalam saya bisa ada pengecekan gitu, kayak pengecekan kakak, soalnya Roh Kudus nomor kakaknya berapa, ini bener gak ini? Kan gak ada kan? Jadi apa yang kita undang gitu loh. Because it's dangerous. Karena saya ada belajar filosofi lain, how to summon demon atau something ya. Itu tuh when you believe, when you summon, dan ketika kamu put all of your faith into it, barang yang gak nyata pun bisa nyata dan bisa masuk. Setan tuh tidak bisa mudah masuk ke manusia, unless you accept it and you open it up for them. Ketika kamu undang, kamu tidak tahu, kamu undang Roh Kudus, but you don't know what is Roh Kudus, right? Nah, kamu undang dia masuk, yakinkah dia masuk Roh Kudus? Belum tentu kan. Nah, jadi dalam konsep itu saya sudah terpecahkan. Saya memang nggak percaya dengan konsep-konsep Roh Kudus, karena menurut saya kita punya roh manusia kok. Harusnya roh yang dibimbing itu roh kita. Pastikan roh kita itu tuh bukan roh-roh yang sangat suka untuk berdosa. Pastikan bahwa hati nurani kita itu selalu berusaha untuk melakukan yang baik, berusaha untuk memperbaiki jika kalau kita salah, kan? Kita tidak perlu ditambahkan roh, kita perlu ditambahkan pengetahuan, karena manusia tanpa pengetahuan nih, yang saya paling suka dalam Islam yang paling jadi favorit saya, dosa terbesar, salah satu dosa terbesar ada kebodohan, stupidity. Kenapa? Bukan untuk mendiskriminasi atau untuk mengecilkan orang ya. Kalau kayak orang bodoh, udah dosa lu. Bukan. Ada alasannya. A stupid person, a fool, mereka akan sangat mudah untuk jatuh ke dalam dosa karena mereka tidak tahu. Kedua, mereka tidak peduli. Ketiga, kalaupun sudah diberitahu, mereka tidak mengerti. Jadi akan sangat dekat untuk melakukan dosa-dosa yang parah. Jadi itu tuh kayak bibitnya. Bibit dari dosa-dosa adalah kebodohan. Ketika kamu bodoh dan tidak tahu, kamu akan mudah jatuh ke jalan-jalan yang salah. Dan belum tentu kamu bisa perbaiki karena kamu sudah punya bibit kebodohan. Itulah yang harusnya kita tangkis. Itu yang paling harus kita tangkis dulu. Jangan sampai kita menjadi orang yang bodoh. Nah, salah satu konsep kebodohan adalah ketika kamu diberikan sesuatu yang kamu tidak mengerti, kamu jelas kamu tidak mengerti, dan kamu tahu jelas sudah bertolak belakang. Banyak kali sudah membuktikan hal itu bertolak belakang, tapi kamu paksain. Itu juga salah satu form of stupidity. Karena kita menolak fakta yang ada. Kita manusia, live by fact. Kita manusia, kita ada blood, ada veins. Itu semua fakta. Kenapa fakta-fakta mengenai agama kita, kalau kita tolak, itu namanya kebodohan. Kita akan mudah jatuh dalam dosa. Begitu. Apa sih yang, tadi kan soal agama yang dulu ya, yang dikagumi terhadap Islam itu apa? Kagumi. Fairness mengenai responsibility of our own sins. Begini, when humans diberikan penebusan sia-sia seperti Yesus Kristus disalibkan di kayu salib untuk menjadi kutuk karena dosa kita dan akhirnya menebus semua dosa kita, baik nggak? Baik banget. We cannot feel grateful enough. But that's the problem. Kalau orang setiap hari seumur hidupnya diberikan makanan gratis, rumah gratis, pakaian gratis, apa efeknya? She will not care. He or she will not care. Gratis toh. Saya nggak perlu lakukan apa-apa. Besok saya berdosa juga tetap gratis. Saya ngapain juga tetap gratis. Jadi we will take it for granted. Bukan karena kita jahat. Tapi karena itulah sifatnya. Ketika itulah kodrat dalam dunia ini. Ketika you don't give anything in return for something, you will abuse it. You will exploit it. Dan kamu akan menyia-nyiakan dia. Karena menurut kamu apapun yang kamu lakukan itu sama. Jadi orang yang pertamanya pengorban Yesus di kayu salib, jika Yesus yang benar-benar berkorban di kayu salib ya, yang pertama dianggap berharga, semakin tahun dianggap sepele lah, yang penting gue ucap terus beres. Nah itu, take it for granted itu yang akan membuat kita salah. Nah, dan di Islam yang paling saya luar biasa kagum adalah semua dosa kita itu tidak ada yang menanggung. Kenapa? Karena kita bertanggung jawab atas semua perbuatan kita. Kenapa? Saat kita berbuat dosa, kita tahu nggak itu dosa? Tahu sebenarnya. Walaupun orang bilang, aduh saya nggak tahu. Hatimu masa nggak tahu? Hatimu masa nggak merasa kayak klik a little bit? Aduh, ini kan pasti kita ngerasakan. Cuma kita nggak denial. Human kan denialnya sangat tinggi.
Nah, ketika kamu ikhlas saja, itu kan sebenarnya kamu bisa hentikan. Bisa kamu cegah dari dirimu sendiri. Jadi saat kamu melakukan kesalahan, nanti yang harus nebus adalah kamu. Karena kamu yang melakukannya, kamu harus memperbaikinya. Untuk apa? Untuk memperbaiki pertama timbangan kamu di dunia ini. Orang yang kamu salahi harus kamu minta maaf kepada dia supaya kamu bisa dimaafkan dan timbangan kamu bisa bagus. Itu akan berefek ke kehidupan nyatamu. You will become a very responsible person. Kamu akan dipercaya untuk hal-hal lebih tinggi. Hidup kamu akan jauh lebih bagus karena kamu hidup secara teratur. Secara duniawi, secara rohani adalah Allah sangat maha pengampun gitu loh. Kita udah diberikan hidup, nyawa, semua sudah lengkap dari ujung sampai ujung. Gak ada bekas jahitan kan. Gak ada tiba-tiba orang yang tangannya kejahit-jahit kan. Atau yang jantungnya kurang. Lupa gitu Allah turunin. Jantungnya hilang. Gak ada kan. Kita diberikan sudah sangat sempurna. Masa kita dosa juga masih mau maksa Allah yang nebus. Allah gak tagih setiap nafas kita. Otak kita gak ditagih miliaran aja. Udah harus bersyukur. Coba berapa harga jantung? Berapa harga ginjal? Berapa harga bola mata kita? Gak ada harga kan? Kamera terbaik di dunia. Gak ada yang bisa ngalahin dengan bola mata kita. Bola mata kita pandangannya tuh unlimited jika tidak rusak dan tidak apa-apa ya. Jadi itu saja kamu sudah harus mikir. Masa dosa kamu juga kamu suruh Allah yang tanggung gitu loh. Keterlaluan gak ini? Udah diciptain gratis, bagus, lengkap, sempurna. Ngeyel lagi. Kan? Tapi Allah maha pengampun karena kita bisa memohon ampun. Harusnya, kalau kita diberikan begitu, nggak boleh mohon-mohon dong. Masa dikasih jantung minta hati? Nggak boleh kan? Tapi karena Allah maha pengampun, saat kita meminta memohon ampun akan dihitung. Tapi masalah pengampunannya, apakah kamu bisa menebus kekuatanmu sendiri? Cukup itu doang yang kita manusia lakukan di dunia ini. Nggak banyak kan? Kita nggak diminta untuk create jantung, create main apa segala yang sendirinya untuk nge-replace punya kita, nggak perlu kan? Sudah diciptakan berdasarkan usia yang baik, jika kamu bisa mempertahankan kesehatan yang baik, kamu sudah berikan. Jadi kamu cukup tebus dosamu dengan benar, kamu stabiliskan kamu punya timbangan, baik dan buruk kamu stabiliskan, kamu bisa kembali menjadi ke mata Allah, suci sempurna seperti saat kamu dilahirkan ke dunia ini. Sudah cukup itu saja. Nggak cukup fair apa gitu loh. Di dunia kamu dapat berkahnya, di akhirat juga kamu dapat berkahnya. Betul? Nah itu yang saya paling kagum dari Islam. Oke, kok untuk let's begin with Gen Z ya, my generation in here. Nih Gen Z kita ini kan sudah terpapar dengan semuanya, kemungkinan semuanya sudah tercukupi ya. Secara teknologi, papan pangan, sandang, semua itu sudah tercukupi. Pendidikan kita juga semua sudah tinggi. Di dunia seperti ini, modernisasi ini, kita akan merasa seperti we don't need God kok. Yang gue butuh kerjaan, uang, popularity, fame, dan lain-lain. Gini, our life and our parents' life, by the end of the time, hadapnya bakal kemana? Ke kuburan. Kan? Kira-kira kuburan kan, nggak ada yang tiba-tiba berakhir melayang ke surga karena dia terkenal gitu, karena dia kaya banget, nggak ada kan. Semua yang kita ciptakan pada akhirnya akan hangus kan. Emas atau apapun kalau dibakar juga hangus kan. Jadi by the end of the time semuanya itu kan cuma benda mati kan. Nah kalau kita makin ngejar-ngejar gitu, oke lah, by first you say it's fine, kita nggak apa-apa, have fun saja. Your have fun, mana tahu tomorrow or someday your life end at a very young age. Kalau kita masih belum memanfaatkan semua nih luxury yang udah kita pakai, yang kita udah ada, untuk mencari kebenaran, sepertinya orang tua atau pendahulu-pendahulu kita lakukan, there is nggak ada namanya exclusivity karena kamu Gen Z, jadi ada jalur yang lebih cepat atau kayak ada jalur lain nih. Kan Gen Z kan suka berpikir gitu ya, ada jalan pintas. Nggak ada jalan pintas ke surga itu. Jalan pintas ke surga masih tetap sama. Seperti yang what our previous generations do, learn from our history gitu loh. Jangan jadikan kayak our luxury itu jadi kayak alasan supaya sekarang dunia udah modern nih. Nah, gak boleh jadi kayak alasan dia begitu. Cari aja Tuhan. Kalau nggak mau cari Tuhan, coba didengarkan dulu. Study, belajar. Jadi use our luxury itu untuk belajar lebih dalam. Suatu hari kamu akan merasa apa yang kamu butuh. Sampai kamu merasakan kebutuhan itu, barulah kamu cari yang namanya gimana cara kamu untuk bisa mengabdi pada Tuhanmu yang benar. Itu untuk Gen Z kita. Nah, untuk para mualaf like this ya. Mesti saya akui hidup banyak mualaf itu saat mereka memilih untuk berpindah, untuk bersyahadat itu susah, hancur. Banyak dari segala sisi itu kayak diserang habis-habisan. Bahkan saya merasa, bahkan saya yang sudah, saya lumayan ya, Allah berikan saya berkat cukup banyak, saya sudah independen, saya sudah berdiri sendiri. Dan saya kuat untuk bisa kayak memberitakan dakwah atau memberitakan sharing pengalaman saya tanpa ada intimidasi dari sisi keluarga atau sisi ekonomi saya. Walaupun ada cacian maki dari luar, hanya itu saja yang saya terima. Tapi saya tahu banyak mualaf yang di luar itu tidak bisa speak up at all.
karena penyiksaan, karena ada tormention, atau karena ada ancaman-ancaman dan segalanya. Kita itu memang harus bertahan sedikit-sedikit, karena apa yang kita mualaf lakukan emang berpindah itu susah. Karena kita belum 100% muslim, kita juga sudah bukan yang lama lagi. Nah, caranya kita adalah we find our own path gitu loh. Path kita juga ntar di mata Allah akan berbeda. Tidak akan termention yang kamu tahan, kalau kamu tahan dengan benar, nanti ada jalannya. Jadi emang harus tetap bertahan dan coba sekuat tenagamu adalah menggunakan kemandirian. Paling utama bagi mualaf-mualaf adalah you have to try to stand alone. Karena that's our path gitu loh. Good or bad, it will end up good. Karena jalan hidupnya berbeda. Jangan envy other people and everything. Jangan merasa kayak aduh terlalu susah saya mundur lah. Mundur juga nggak berarti hidupmu lebih gampang. Hidupmu bisa 2 kali lipat lebih susah sebelum kamu maju atau mundur. Jadi tetap aja, maju aja terus, it's fine. Things will change. Misalnya orang-orang sekitarmu semua menyiksa kamu, one day toxic environment itu akan terhapuskan secara sendirinya. Itu namanya hukum alam. Itu akan terhapuskan selama kamu maju terus, akhirnya kamu akan cukup kuat untuk membela sesamamu. Begitu untuk para mualaf. Dan bagi para muslim ya, tidak ada orang yang lebih patut bersyukur dibanding muslim-muslim yang sudah dilahirkan sudah dari lahirnya menjadi muslim ya. Ini tuh sudah ya bisa dilihat pengalaman mualaf apa segala. Bahkan even the choice bagi kita untuk memilih suatu agama itu punya konsekuensi yang sangat berat. Physically, mentally, dan semuanya itu kita akan terancam ketika kita memilih. Jadi kalian sudah memilih, pelajari berat. Physically, mentally, dan semuanya itu kita akan terancam ketika kita memilih. Jadi kalian sudah memilih, pelajari sedalam mungkin. Pelajari hal-hal yang kita mualaf dan kita tuh generasi yang tidak mempedulikannya bisa pelajari. Pelajari dan bagikan keluar. Bagikan kepada orang-orang yang tidak tahu. Supaya doktrin-doktrin mengenai kayak Islam agamanya mungkin old school or anything itu bisa dihapuskan. Tapi kan yang untuk mempelajari itu butuh waktu dan tenaga yang cukup banyak. Dan mungkin pengetahuan yang jauh lebih banyak. Dan di mana people that born to Muslim bisa melakukannya dengan lebih mudah. Nah itulah tugas-tugasnya. Jadi setiap manusia itu dilahirkan dalam bumi sudah ada tugas-tugasnya. Itulah kurang lebih golongan-golongan dan tugas-tugasnya kita mesti lakukan kepada Allah. Karena pada akhirnya yang kita kejar adalah akhirat gitu. Akhirat yang kita kejar dan fokuslah kepada hal itu. Jangan selalu berstigma bahwa I don't care, udah live in aja, hidup dijalani aja. Betul, hidup dijalani. Tapi harus tetap you care at least about your God. Yang sisanya kamu nggak mau care, oke lah, fine. Paling nggak when you die kamu sudah menjamin nih posisinya, itu saja.